Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masuk pada bab tahrimi bai'in najashi, bab diharamkannya jual beli model najash. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najashi, dari jual beli najash. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadiru lil badi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjualkan barang dagangannya orang desa. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas di bab di dua bab sebelumnya, yaitu bab zajri an bai'il hadir lil badi min al-a'rab, bab dicelanya orang kota menjualkan barang-barang dagangan milik si pedagang, milik pedagang kampung ataupun desa. Para ikhwah, ada yang masih ingat kenapa? Oke, belum sampai pasar. Emang kenapa belum sampai pasar? Emang nggak boleh kita menjualkan barang belum sampai pasar? Masih ingat kemarin kenapa? Harga pasar belum jelas. Itu diantaranya, supaya cepat laku. Artinya begini ikhwah, kalau si orang kota yang menjualkan barang tersebut, pertama dia tahu barang, dia tahu harga. Yang kedua, tidak mengapa bagi dia kalau barang dagangan ini agak lambat lakunya, ya. Tapi kalau orang kampung langsung menjualkan, ya, orang kampung yang langsung menjualkan, yang dia tidak mengetahui berapa harga pasar, maka itu akan menguntungkan para pelanggan, orang-orang yang membeli. Dia akan bisa menjual lebih murah, membeli lebih murah langsung kepada si orang kampung tersebut. Yang kedua, kalaupun orang kampung ini dia sesuai dengan harga pasar, dia tetap akan menjualnya lebih murah jika belum juga laku.
Karena dengan dia menjual ke kota tentu ada kos, yaitu kos pembiayaan untuk penginapan, ada pembiayaan untuk makan sehari-hari. Jadi dengan cepatnya dia menjual, dia tujuannya agar kos tidak semakin membengkak, biaya kehidupan tidak semakin membengkak, dia bisa langsung pulang ke kampung halamannya. Demikian ikhwah. Makanya ya masing-masing agar mendapatkan keuntungannya masing-masing. Beda halnya kalau yang menjualkan itu adalah orang kota. Itu diantaranya telah kita bahas di kajian yang lalu. Wala tanajashu, janganlah kalian melakukan jual beli dengan cara najas. Wala yabi'ur rajul ala bai'i akhih, janganlah seorang itu membeli atau menjual dengan barang dagangan yang sedang dijual oleh saudaranya. Ini juga sudah kita bahas di bab yang lalu. Wala yakhtub ala khidbati akhih, jangan juga dia melamar wanita yang sudah dilamar oleh temannya. Ya, ini sebenarnya tidak ada dibahas di bab jual beli, ada dibahas secara detail yaitu di bab nikah. Demikian ikhwah. Tapi kita sudah bahas sedikit terkait dengan masalah ini, di mana seorang laki-laki itu tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Mungkin para ikhwah masih ingat apa batasannya? Kapan? Apa batasannya hingga seseorang tidak boleh melamar dengan wanita yang dilamar oleh saudaranya? Kapan itu kondisinya sampai nggak boleh? Kalau apa? Kalau sudah? Kalau sudah apa? Jelas lah ngomong. Waktu bukan waktu nikah. Apa? Sudah menerima lamarannya. Masalah waktu kan bisa panjang bisa pendek. Walaupun ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus kan gitu. Kalau waktu walimahnya. Tapi ketika si laki-laki yang melamar ini sudah diterima lamarannya, maka sejak saat itu sudah blok. Ya, sudah diblok, tidak ada boleh lagi yang masuk file-file yang lain. Demikian. Tapi kalau selama masih menerima file, begitu menerima lamaran-lamaran, silakan, masih bisa pertimbangkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Janganlah seorang wanita itu meminta kepada suaminya agar menceraikan madunya, agar uang belanjanya semua full kepada si wanita tersebut. Min fikhil bab, daripada fikih bab, di antara fikih bab, satu, tahrimu bai'in najashi, diharamkannya jual beli dalam bentuk najas. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi karihu an-najash, bahwasanya para ahlul ilmi, para ulama mengamalkan hadis ini dan mereka membenci jual beli dengan cara najas. Qala al-Hafidz fi Fathul Bari, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wal muradu bil kirahati kirahatat tahrim, yang dimaksud dengan yang dibenci di sini adalah benci dalam hukum haram. Di sini kan disebutkan karihu ahlul ilmi karihu an-najash. Kalau kita artikan secara lafziyah, para ulama membenci jual beli najash. Membenci ini apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud membenci? Karena membenci itu tidak menunjukkan sebuah hukum. Karena bisa saja seorang ulama itu membenci, tidak menyukai sesuatu yang hukumnya mubah karena dianggap tidak ada manfaatnya. Ada nggak antum dengar seorang alim ulama tersohor kemudian main bola? Ada?
Ada? Nggak ada. Ya paling ustad-ustad lah, ustad-ustad. Itu masih main bola lah dia. Demikian. Masih nongkrong-nongkrong lah di kafe-kafe gitu kan. Tapi kalau sudah ulama besar, dia terkenal alimnya, itu nggak mau lagi yang begitu-begitu, ikhwah. Apalagi sudah senior kan, sudah 70, masih main bola, itu kelewat kalau. Demikian, ikhwah. Jadi dalam masalah ini mungkin dia membenci, nggak suka dengan bola, benci dengan bola. Tapi kan itu bukan sebuah hukum. Perlu kita ketahui, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, makruh itu ada dua jenis. Makruh tanzihi, makruh li tahrim. Makruh dikarenakan tanzih. Makruh tanzih ini ikhwah, dikerjakan tak mengapa, ditinggalkan berpahala. Itu dia. Makruh tanzih. Ya, dikerjakan tak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala. Tapi kalau makruh li tahrim, kirahat tahrim, makruh yang haram, ini hukumnya sama dengan haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi di sini kalau kita lihat, ikhwah, para ulama-ulama salaf terdahulu, ya, ulama terdahulu, mereka menyebutkan makruh di sini hukumnya adalah hukum haram. Tidak sebagaimana makruh dalam makna istilah fikih, ya kan? Kalau istilah fikih itu kan makruh ini apa lawan makruh? Sunnah. Lawan makruh sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Makruh kebalikannya, dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Contohnya apa? Jangan sebutkan jengkol. Macam tidak ada sebut yang lain, contoh yang lain. Selain jengkol, selain masalah jengkol. Bawang merah. Emang kenapa bawang merah? Bawang merah mentah makruh, nggak boleh kita makan. Antum juga bau, tapi kan nggak makruh. Maksudnya itu dimakan mentah dan setelah itu pergi ke masjid. Bukan mutlak. Nanti pulang-pulang ini semua bongkar semua bawang merah, dibuang bawang merah, makruh semua ini. Enggak lah. Artinya bawang merah yang dimakan mentah kemudian pergi ke masjid, karena itu akan mengganggu. Demikian, ikhwah. Taib. Wal muradu bil kirahati kirahatut tahrim. Yang dimaksud dengan makruh di sini adalah yang hukumnya haram. Jadi, ikhwah, jual beli najas ini hukumnya haram, ya. Bukan makruh dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tak apa-apa, bukan itu. Tapi dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Dua, wasuratuhu, bentuknya adalah wan najashu ayyatiya ar-rajulu alladhi yafsilu sil'ata ila sahibi sil'ati fayastama bi aktsari mimma taswa, yaitu seseorang datang untuk menawar barang dagangan ke pemilik barang, artinya pedagang, ya. Seorang datang untuk menawar barang dagangan dari si penjual. Fayastama bi aktsari mimma taswa. Lantas dia menawar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan orang sebelumnya. Misalnya si A membeli barang si B, misalnya kita contohkan saja, misalnya bunga lah, ini bunga meja, ditawar si orang pertama, laki-laki pertama menawar ini misalnya 20.000. Udah, datang orang kedua menawar barang yang sama, dia katakan saya beli 30.000. Ya tentu kalau si penjual suka yang mana?
Yazdu 30.000. Demikian ikhwah. Jadi orang yang kedua datang menawar barang yang sama, barang yang ditawar oleh orang pertama dengan harga yang lebih tinggi. Wadzalika indama yahdurul mushtari, yaitu di saat si pembeli pertama itu hadir di situ sedang melakukan jual beli. Yuridu ayyaghtarra al-mushtari bihi, tujuannya untuk membohongi si pembeli yang pertama. Walaysa min ra'ihi syira, padahal dia nggak ada sedikit pun niat untuk membeli. Innama yuridu ayyakhda'al mushtari bima yastam, dia hanya ingin membohongi si pembeli pertama dengan cara menawar dengan lebih tinggi. Demikian ikhwah. Jadi si A menawar barang ini seharga 20.000. Demikian. Datang si B, dia katakan kepada si penjual, udah saya aja yang beli, harganya 30.000. Tapi sebenarnya si B ini menawar dengan harga yang lebih tinggi itu tidak ada tujuannya untuk membeli barang, tapi hanya untuk ngemop si pembeli pertama supaya dia menaikkan harganya. Demikian ikhwah. Misalnya begini nih, saya menjual HP misalnya, HP. Jual HP harganya misalnya 13 juta. Udah. Si penjualnya 13 juta. Datang pembeli pertama. Dia katakan, saya belilah 11 juta. Kok mahal kali HP-nya? Anggaplah segitu ya harganya. 11 juta, kata si pembeli pertama. Mungkin alot lah tawar-menawarnya. Si penjual ingin agar si pembeli ini mau menaikkan harganya, harga tawarannya. Datanglah si pembeli yang kedua, yang lebih kurang ini temannya si penjual. Katanya, berapa bang jual bang? 13 juta. Abang ini nawar berapa? 11. Udah biar aku aja beli 12 juta. Gitu. Jadi dia ngemop, ya, ngemop si pembeli yang pertama. Padahal si pembeli yang kedua tak sedikit pun ada niat untuk membeli. Dia hanya menggoyangkan si pembeli yang pertama. Apalagi kalau dia pandai ngomong, ih, ini asli nih bang, bagus ini. Di toko sana nggak 13 juta, 16 juta ini, masya Allah nih. Udah dapet aku belilah 13 juta. Wah, komennya bagus, gimmicknya bagus sih, wah. Demikian dengan itu bagus sekali, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, gitu. Demikian, sehingga komentar dia itu meyakinkan pemilik pertama, pembeli yang pertama, sehingga akhirnya diberilah oleh si pembeli yang pertama dengan harga 13 juta. Itu ikhwah, ya mungkin ya tahulah ikhwah, kalau pembohong ini kan pintar ngomongnya. Mungkin ini bang, tanda-tandanya bang, ini kalau kayak gini nih, ini asli ini, bukan KW ini, bagus ini. Kemarin aja yang nawarkan, gitu. Kemarin ini ada yang nawarkan 16 juta. Ini bagus nih bang, ini murah dia. Sepertinya jual modal, gitu lah ikhwah. Namanya juga bersandiwara di sana. Maka yang seperti ini, wahada darwun minal khadi'ah, ini termasuk penipuan. Ya, ini termasuk penipuan. Wa qala al-Baghawi fi Syarh Sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, fan najashu huwa ayyara ar-rajulu sil'ata tuba'. Yang dikatakan najash yaitu seseorang melihat ada satu barang yang dijual, fayazida fi samaniha, lantas dia menawar dengan harga yang lebih tinggi. Wa huwa la yuridu syira'aha, padahal dia tak ada niat untuk membeli. Bal yuridu targhibis sawam fiha, tujuan dia hanya sekedar untuk lebih lebih agar minat ya. Tujuan dia hanya untuk meningkatkan minat si pembeli yang pertama supaya dia menaikkan harga tawarnya. Liyazidu fi samaniha, agar dia menaikkan harga tawarannya. Itu ikhwah. Jadi tingkat minatnya kan bisa seperti itu ikhwah. Mungkin kita ketika pertama beli
Ini KW sepertinya ini. Kita pun mungkin masih tanya-tanya. Tapi ketika ada sama-sama pembeli, dia berkomentar, kemudian dia seolah-olah orang yang tahu persis tentang mana barang yang bagus dan berapa harga pasaran, ya. Demikian ikhwah. Ya, itu bisa tergoda. Bisa tergoda. Demikian ikhwah. Walaupun terkadang sering juga yang seperti ini, yang penawar yang kedua itu temannya si penjual. Dan terkadang bukan sesama penjual. Jadi harapannya kalau ada pembeli, yang penjual sana yang datang. Nanti kalau yang di sana yang datang pembelinya, yang di sini datang ke sana begitu. Jadi saling bantu membantu untuk melariskan dagangannya. Itu ikhwah. Wat tanajush ay yaf'ala hadza bi sahibihi ala ayyukafi'ahu sahibahu bimislihi in huwa ba'a. Yang dikatakan tanajus, saling. Di sini kan hadisnya disebutkan wala tanajashu, saling melakukan tanajus, saling melakukan najas. Ikhwah, kalimat tafa'ala itu saling. Ada yang masih ingat? Ada yang ingat enggak? Kalimat tafa'ala, saling. Tafa'ala, ada enggak ayatnya yang kalimat tafa'ala? Yang semisal saling dia. Ya udah, biar saya kasih tahu aja, bercepat. Watawasau, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Jadi tawasau, tanajus. Jadi di sini saling. Watawasau bil haqq artinya saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, watawasau bis sabr yaitu saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi saling. Di sini tanajus, saling melakukan tanajus, artinya berarti ini ada saling menguntungkan. Tapi bagaimana maksudnya saling di sini? Ayyaf'ala hadza li sahibihi, di mana seseorang melakukan hal ini kepada temannya, ala ayyukafi'ahu sahibahu mislihi in huwa ba'a, dengan harapan kalau itu terjadi pada dirinya, ya, ketika dia membeli, temannya juga menolongnya, memperlakukan pelanggannya seperti itu. Jadi misalnya nih, si penjual A dengan penjual B. Si penjual A ketika dia tawar-menawar transaksi jual beli dengan pelanggannya, si B datang. Maka terjadilah jual beli tanajus tadi, ya. Jual beli najas. Harapan si B apa? Harapan si B kalau datang pelanggan dia, kalau datang pembeli di toko dia, harapannya si A juga melakukan hal yang sama kepada si B. Itu namanya saling tanajus. Itu ikhwah. Saling menguntungkan dengan cara yang tidak halal seperti ini. Fahadzar rajulu 'asin. Orang ini jelas durhaka, dosa. Bihadzal fi'li, dengan perbuatan ini. Sawa'un kana 'aliman bin nahi aw lam yakun. Baik dia tahu adanya larangan dalam syariat ataupun dia tidak tahu. Karena ikhwah, logikanya kan ini penipuan. Penipuan tersembunyi kan. Yang menipu siapa sekarang? Si penjual apa temannya itu? Dua-dua ikhwah. Kecuali kalau mereka tidak ada kong kali kong, tidak ada kesepakatan antara si penjual dengan orang yang melakukan tanajus ini. Dia melakukan inisiatif dia sendiri, ya. Dia melakukan dengan inisiatif sendiri. Maka si penjual nggak ada masalah. Tapi ketika itu terjadi, ya, adanya kesepakatan, nanti kalau begini kamu ya datang ya, nanti kalau kamu yang jual aku yang datang, begitu. Jadi itu namanya sebuah kesepakatan. Maka itu berdosa semuanya. Baik. Adapun kalau dia tidak tahu dengan larangan tanajus seperti ini, maka dia tetap berdosa. Karena logikanya ikhwah, secara zahir tak pakai hadis pun kita tahu itu sebuah dosa. Apa buktinya ikhwah? Kalau itu terjadi pada diri kita, gimana? Misalnya kita mau beli nih
pembeli, berapa bang harganya HP ini? Harganya 13 juta. Waduh, mahal deh bang, mahal itu. Kemudian adalah 11 saja ya. Datang temannya, mana itu? Bagus ini bang. Akhirnya saya tergoda lah dengan komentar pembeli yang kedua. Padahal dia nggak ada mau beli. Akhirnya saya belilah 13 juta misalnya. Dah, setelah saya beli, saya beri balas segala macam. 2 hari kemudian saya nampak, ini abang ini kok di toko itu juga gitu. Kita keliling-keliling, ini kan abang ini yang bilang kemarin itu. Selidiki, rupanya kawan-kawan dia juga. Demikian ikhwah. Akhirnya karena dia curiga, ditanya lagi di pasaran. Mungkin di Shopee tengoknya kan, betul 10 juta malah gitu. Merasa tertipu nggak kita? Tertipu. Demikian ya, merasa tertipu karena disandiwarai seperti itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan diperlakukan seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi ya pasti kita akan merasa tertipu. Ya, pasti kita akan merasa tertipu. Apalagi kalau kita tahu itu kawan dia, pasti kita marah. Kemudian sah nggak jual belinya? Nah itu dia. Boleh nggak dia memulangkannya? Tapi udah jual beli, sudah transaksi sudah selesai. Baik, ini akan dibahas nanti. Dah. Sawa'un kana 'aliman bin nahi aw lam yakun. Baik dia tahu larangannya ataupun tak tahu. Li'annahu khadi'ah. Karena itu jelas jelas kebohongan. Kemudian walaisatil khadi'ah min akhlaqi ahli syariah. Dan kebohongan seperti ini bukanlah termasuk akhlak para ahli syariah, pada orang-orang yang taat. Nomor 3, an-najis. Ini pelaku, ya. Sistem cara dagang seperti tadi itu dikatakan an-najasyu. An-najasyu. Pelakunya najis. Tapi pakai shin ya, bukan najis. Najis pakai shin. Kalau saling tanajasya, tawasau, tanajasya. An-najis, adapun yang pelakunya athimun asin. Dia berdosa dan dia durhaka. Wa naqala Ibnu Battalin ijma' ahli ilmi ala dzalik. Dan Ibnu Battal mengatakan sepakat para ulama pelaku perdagangan najas itu berdosa. Wa yadullu ala dzalika dalalatun sharihatun. Dan ini bisa dibuktikan dengan dalil yang sangat jelas, hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala dia berkata, aqama rajulun sil'atahu, bahwasanya seseorang sedang menawarkan barang dagangannya, fa halafa billah, lantas dia bersumpah dengan nama Allah, laqad a'ta biha ma lam yu'tiha, sungguh dia telah memberikannya di bawah harga modalnya. Fa nazalat, lantas turunlah ayat innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang telah menjual perjanjian dan sumpahnya kepada Allah thamanan qalila, yaitu mereka yang menjualnya dengan harga yang murah. Al-Imran ayat 77. Demikian ikhwah. Lantas Abdullah bin Abi Aufa memberikan tafsirannya tentang hadis ini, tentang ayat ini, bahwasanya yang menjual perjanjiannya dengan Allah dan sumpahnya dengan Allah dengan harga yang sedikit, ini gimana maksudnya? Menjual sumpah dan menjual perjanjian Allah dengan harga yang sedikit, bentuknya bagaimana? Apa kata beliau? Qala Ibnu Abi Aufa, berkata Ibnu Abi Aufa, najis aklur riba khain, bahwasanya dia adalah najis, yaitu pelaku dagang najas, aklur riba, yaitu yang makan uang riba, khain dan pengkhianat. Jadi semua ini termasuk dalam ayat. Najis
dagang dengan cara najas, kemudian makan uang riba, dan pengkhianat, mereka semua itu termasuk dalam mereka yang menjual perjanjian dan sumpah pada Allah dengan harga yang sedikit. Kemudian wa in wata'a al-bai' najis wa ja'ala lahu ju'lan fayusyariku fil ithmi wal khadi'ati wal khiyanati kulluha finnar. Apabila si penjual sepakat dengan si najis. Jadi ikhwah, pelaku najis itu bukan si pedagang, tapi yang datang itu. Ya, yang datang, yang bersandiwaranya itu, orang itu dikatakan najis, bukan si penjual. Makanya kalau si najis tadi paham ya, najis itu siapa? Taib. Najis itu kan jual beli najis, ada orang menawar dengan satu harga, kemudian datang orang kedua menawar dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar si pembeli pertama menaikkan harganya. Oke? Padahal si pembeli yang kedua itu tidak ada niat sama sekali untuk beli, hanya untuk ngemop yang pertama supaya dia membelinya dengan harga yang lebih mahal. Pembeli yang kedua ini katakan najis, bukan penjual, ya. Apabila si najis tadi itu, ya, sepakat dengan si penjual, wa ja'ala lahu ju'lan, lantas si penjual pun memberinya hadiah, ya, karena kan si penjual kan diuntungkan, ya, si penjual diuntungkan, lantas si penjual memberinya hadiah, fayusyariku fil itsmi wal khadi'ah wal khiyanah kulluha finnar. Berarti kedua-duanya telah mendapatkan dosa dan dosa penipuan, pengkhianatan, semuanya dalam neraka. Ya, baik si pembeli yang pertama maupun si penjual, karena mereka sudah ada kesepakatan. Bahkan si penjual karena merasa diuntungkan, dia memberikan hadiah kepada si pembeli yang pelaku najas. Yang keempat, idza kana bai'un najasi muwata'atul ba'i wa sani'atihi apabila si pelaku najas sepakat dengan si pembeli dan apa yang dia lakukan. Bukan sepakat, ini artinya apa namanya, adanya konspirasi gitu, apa namanya, sudah ada rencana. Kalau yang tadi, yang kalimat yang tadi itu si penjual nggak tahu, ya, si penjual nggak tahu, nggak ada kesepakatan dengan si najis tadi. Yang pertama tadi, wa in wata al bai' an najis wa ja'ala ju'lan, apabila si penjual mendapati bahwasanya si najis ini melakukan hal itu tanpa kesepakatan dia, tanpa kesepakatan, kemudian dia beri orang tersebut hadiah, maka dosa dua-dua. Yang kedua ini, apabila ada kesepakatan antara si penjual dengan najis, ya sebelumnya, dan apa yang dilakukan oleh si najis, fal bai'u la yahillu wallahu alam, maka jual belinya tidak halal. Ya, jual belinya tidak halal. Qala al-Baghawi wa lam yakhtalifu fi anna rajulan law i'tarafa bi fi'li. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apabila si najis tadi itu memberitahukan apa yang dia lakukan kepada si pembeli, washtarahu wa anna syara' sahihah, tapi tetap dia beli, maka jual beli sah. Begini ikhwah, tadi berapa ditawar si pembeli yang pertama? 11 juta. Si penjual menyatakan 13 juta. Datanglah si pembeli yang pertama, si najis ini,
Sehingga si pembeli pertama menaikkan harga tawarnya 13 juta. Sudah selesai, si najis mengatakan, "Bang, awak cuman ngomong aja ya bang, nggak ada awak niat beli. Sebenarnya dapat tadi tuh 11 juta." Itu kata si najis kepada si penjual. Pembeli lah. Pembeli yang pertama, beli yang pertama. Lantas respon si pembeli yang pertama, nggak apa-apa, kulihat miskin kali dia itu penjualnya. Tengok dari tadi dia nggak laku-laku, nggak apa-apa lah, tambah juta, banyak rezeki, alhamdulillah, nggak apa-apa. Jadi maka jual belinya syah. Bagus juga pembeli gini ya. Kita dicari nih pembeli kayak gini. Udah nggak apa-apa katanya. Sama-sama muslim nggak apa-apa, tambah 2 juta. Wah keren. Jadi tetap dibelinya 13 juta. Padahal dia sudah mengetahui tentang masalah ini. Anna syira' sahih, maka jual belinya sah. Wala khiyara lahu in kana najis fa'alahu bi ghairi amril ba'i'. Dan tidak ada hak khiyar bagi si pembeli pertama jika si najis melakukannya dengan tanpa perintah si penjual. Jadi inisiatif dia sendiri aja. Ya, lihatnya ada penjual, lihatnya ada pembeli, dia dengan inisiatif dia sendiri aja. Udah. Fa in fa'alahu bi amrihi, artinya kalau udah seperti itu dan terjadi jual belinya, si penjual nggak tahu ada gerakan si najis ini, ya. Dia taunya bahwasanya ini betul-betul mau beli. Maka terjadilah jual beli. Maka bagaimana ikhwah? Maka dalam masalah ini la khiyar lahu, tidak ada hak khiyar. Bukan, tidak ada hak khiyar di sini, tidak ada bagi si pembeli untuk memulangkan barangnya. Kenapa? Karena si penjual nggak tahu. Ya, kau tuntutlah dia, bukan aku nggak tahu. Gitu, ya, kau tuntutlah dia. Demikian, aku nggak tahu. Saya kira juga dia pembeli. Demikian. Jadi si penjual tidak tahu menahu tentang si najis ini. Demikian. Hingga terjadilah jual beli dan akhirnya uang diambil, barang diberi, kemudian tak lama kemudian ketahuan. Ternyata orang yang kedua itu pura-pura beli, dia mau bohong. Lantas dia mau balikan barangnya. Oh enggak bang, saya nggak jadi beli. Loh, saya nggak tahu siapa, nggak kenal dia siapa. Demikian. Betul-betul nggak kenal, maka tidak ada hak khiyar. Kenapa? Si penjual tidak tahu menahu tentang hal itu. Fa in fa'alahu bi amri, kalau dia lakukan itu dengan perintah si penjual, si najis ini diperintahkan oleh si penjual, fa dhahaba ba'du ahli ilmi annal mushtari fi khiyar. Maka sebagian para ulama menyebutkan bahwa si pembeli punya hak khiyar. Dia mau pulangkan barang tersebut, atau mau dia batalkan jual belinya, atau dia mau tetap dia bawa pulang. Demikian ikhwah. Jadi itulah kaitannya terkait dengan masalah najas. Jadi bisa kita simpulkan ikhwah, jual beli najas ini ikhwah, jual beli najas ini apabila itu dilakukan oleh si najis dengan inisiatif sendiri tanpa diketahui oleh siapa namanya si penjual, maka jual belinya sah. Ya, maka jual belinya sah. Demikian. Dan si pembeli tidak punya hak khiyar. Kenapa? Karena si penjual tidak tahu. Baik. Kalau si penjual kemudian tahu, kemudian paten kali abang katanya begitu kan. Dia nggak tahu sebelumnya, tapi terakhir dia kasih, bang, aku tadi sebenarnya nggak ada keinginan untuk beli. Jadi ya akhirnya kan dia naikkan harganya. Mantap kali ente. Nah kasih gopek gitu kan. Dikasih gopek misalnya dengan dia, ya kan naik 2 juta. Kasih gopek berapalah gitu kan. Maka gimana? Dua dosa. Berarti dia mensepakatinya. Demikian ikhwah. Lebih parah lagi kalau ada kesepakatan
maka jual belinya itu terserah si pembeli, mau dia pulangkan atau mau dia tetap bawa barangnya setelah dia mengetahui bahwasanya ada gerakan najas dalam proses jual beli barang yang telah dia lakukan. Itulah ikhwah kesimpulan dari bab ini, yaitu bab tahrimi bai'in najas, bab diharamkannya jual beli najas. Demikian ikhwah, masih ada waktu, sudah habis. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat ya. Di sini bab berikutnya bab la yusawimu rajulu ala saumi akhi. Janganlah seorang itu menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Ini insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Silakan, ada yang mau nanya langsung? Ya. Lelang itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hukumnya sah. Hukumnya sah. Ya, karena dia tidak ada najas di situ. Memang semua mau beli, tapi aturan lelang itu adalah siapa yang paling tinggi, dia yang ditetapkan sebagai pembeli. Demikian ikhwah, ya. Siapa yang paling tinggi, dia ditetapkan sebagai pembeli. Misalnya ada lelang mobil misalnya. Mobil mulai dari harga biasanya 35 juta, 35 juta, 35 juta, 35.500, 35.600, 35 juta 700, 3750. Begitu terus. Nanti ada apa? Ada yang satu, ada yang ngangkat tangannya lah kan begitu. Catat. Ada yang ngangkat tangannya pas di 40 juta. Dia pun terus kan naikkan harganya. 40 juta 500, 40 500 ada. Ada naik 40 juta 500, catat siapa gitu kan. Sampai nanti tidak ada lagi yang berani di atas itu. Jadi gimana? Maka dialah ditetapkan si pembeli. Udah, setelah ditetapkan pembeli, tokok palu kan, tak, jadilah 40 juta 500 misalnya. Udah. Kemudian datang si pembeli yang berikutnya, udah saya 45 juta, berapa tadi? 40 juta 700. Maka yang sudah tekok palu nggak boleh dia pindahkan ke 45 juta, 40 juta 700. Kenapa? Dia sudah sepakat dengan ini. Demikian ikhwah, ya. Nah, adapun lelang itu ikhwah, lelang itu dia tidak ada unsur bermain di situ. Karena kalau nggak ada yang lain di atasnya, jadi dia. Dan dia nggak ada niat beli. Seperti tadi, berapa nih bang? 11 juta. Adalah aku beli 13 juta. Deal katanya, yang ini nggak jadi beli. Siapa yang rugi? Penjual, cicing dah larinya. Lah bang, mana bang? Cocok 13 juta, lari dia. Orang dia nggak ada emang niat beli. Demikian. Kalau lelang itu kan niatnya memang niat beli. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya. Karena ini masih apa ikhwah? Masih tawar menawar. Ya, masih dalam proses tawar menawar. Tapi boleh antum bertanya juga di 0813 600 661. Fadhol. Ada lagi? Ada lagi mau nanya langsung, silakan. Nah. Ya. Oh, si teknisi tahu itu kendala, tapi dia diamkan, dia rahasiakan. Pengkhianat itu, siapa itu mekaniknya? Oh, sama dengan najas itu, mirip-mirip. Itu kan penipuan. Kita mau beli mobil second, dalam tahu lah mobil second, ya mobil second. Kita nggak tahu mesin. Ya, kita lihat kalau mulus bodinya bagus, pada gini kan rontok dia, lupa dempul semua. Kita nggak tahu, maka kita bawalah orang yang kita percaya, mekanik. Coba lihat mesinnya, dengar mesinnya. Rupanya mekanik yang kita bawa ada kong kali kong dengan si penjual. Ketika kita lengah, bang, cuan, oke. Demikian ikhwah. Rupanya ada masalah di mesin.
Si ahli mekanik ini tahu ini ada masalah di mesinnya. Diperkirakan ini mobil 2 bulan lagi mesinnya ambruk gitu lah kira-kira. Jim misalnya. Ya. Maka bagaimana ikhwah? Itu pengkhianat, mirip Najasyi ini, haram hukumnya. Haram hukumnya ikhwah. Ya. Kalau dia dapat uang fee dari, tentu nanti kan dia dapat fee dari si punya mobil. Jadi atas bawah dapat tuh. Ya, dari penjual dia dapat, dari pembeli juga dapat. Demikian, haram dua-dua. Demikian, dituntut nanti dari akhirat sana. Tidak dibolehkan ya. Makanya kalau kita jual mobil second. Si pembeli nanya, gimana bang? Pernah turun mesin nggak? Nah, apa yang kita bilang? Ya abang tengok sendirilah. Gitu. Gimana? Kalau kita katakan, udah bang, nggak banyak, paling 6 kali ada. Nggak jadi beli dia. Tapi kita katakan, aduh abang tahu sendirilah, cari mekanik. Gimana? Kita nggak jawab. Boleh nggak gitu? Hah? Boleh, kenapa enggak? Karena ini second. Demikian. Mana ada yang barang second kemudian macam baru. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita bagus sekali nih bang. Tapi kalau speedometernya itu masih 28.000. Udah diputari dari dalam. Udah 824.000 udah diputar dari dalam. Demikian ikhwah. Kan mainnya begitu ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu penipuan nggak dibolehkan. Ya. Kalau ada penipuan seperti itu, dia sudah pernah turun mesin 3 kali 4 kali, dia katakan nggak pernah, ya nggak pernah. Kalau tanya ini bodinya masih asli nggak, ini badannya, platnya, dia katakan oh ini masih original, tidak ada dempul segala macam. Intinya kalau di situ ada penipuan, kemudian terjadilah proses jual beli, ya, jadi proses jual beli. Dan di suatu saat ketahuanlah bahwasanya ini barang-barang rongsok. Mungkin dengan temannya, dia bawa ke rumah temannya, mobil second baru beli gitu kan. Hah, ini mobil siapa? Mobil kamu? Iya. Aduh, siapa nyuruh beli kayak gini? Demikian. Mungkin knalpotnya sudah berasap lah kan. Kawannya bilang ini kalau asap itu tambah bagus dan artinya perapiannya bagus. Kenapa? Asapnya sama banyak gitu lah. Namanya yang beli on gitu kan, gimana? Baru pertama kali beli mobil, dikiranya kalau asapnya bagus, pembakarannya bagus, macam sampah itu. Demikian. Padahal kalau bertambah banyak asap memang nggak bagus. Misalnya begitulah ikhwah. Ya, siapa yang beli? Ya, saya. Kamu ini salah beli. Ini paling nggak ada 3 kali 4 kali turun mesin kalau begini misalnya. Ini paling nggak boringnya entah berapa kali. Jangan-jangan udah ganti kepala piston, udah dibesarkan. Bisa begitu, ya. Ternyata betul. Setelah dilihat, ternyata tidak standar lagi misalnya ring piston nggak standar lagi, udah dibesarkan. Bagaimana ikhwah? Kalau dia mau, dia boleh memulangkan mobilnya. Karena itu sebuah penipuan. Demikian ikhwah. Mana mungkin nggak pernah turun mesin sementara pistonnya yang biasa kemudian bisa dibesarkan. Berarti kan sudah berapa kali turun mesin. Demikian. Itu ikhwah, ya. Jadi kalau dia ada penipuan, terserah dia. Dia punya hak akhir. Mau dia pulangkan sah, dan si penjual wajib untuk memulangkan duitnya. Tapi kalau dia nggak mau, nggak apa-apa lah, udah biar aja lah. Nanti ini kita buang aja, kita beli baru aja udah, misalnya begitu. Nah, udah nggak apa-apa. Demikian, itu namanya hak khiyar. Makanya jual beli itu memang harus hati-hati, ikhwah. Penjual juga harus orang yang jujur. Pembeli juga harus jujur. Demikian. Kalau ada satu nggak jujur, hilang keberkahan jual beli. Misalnya antum jual duku misalnya, jujur, sekilo ya sekilo. Penjual nggak jujur, beli sekilo, ngetesnya 6, udah hampir 1 on. Bagus bang ya, ini nis. Kalau yang belah sini mana suka bang? Wah nis, udah 6 dia di tempat itu aja, udah 1 on. Demikian ikhwah. Akhirnya
Hal itu memaksa si pedagang mengotak-ngatik timbangannya dengan prediksi setiap pembeli akan mencoba dukunya 1 on. Akhirnya apa? Si pembeli nggak beres, penjual juga nggak beres. Itu ikhwah. Jadi akhirnya di situ ada bohong-bohongnya, ada tipu-tipunya, nggak dibolehkan ikhwah. Jadi kalau mau jual tuh yang jujur-jujur sajalah. Kalau seandainya ada cacat, katakan isinya ada cacatnya. Kalau seandainya antum jual mobil sudah pernah turun mesin 3 kali, katakan saja ini turun mesin 3 kali bang. Demikian. Tapi insya Allah mesinnya bagus. Tapi udah 3 kali turun mesin. Nah, demikian ikhwah. Yang jujur-jujur aja. Karena kalau tidak hilang keberkahan jual beli. Kalau sudah jual beli hilang keberkahan, uangnya pun nggak berkah ikhwah. Nanti berpengaruh kepada anak, istri. Ini anak kok karengkang aja bawaannya. Tahu karengkang? Melawan aja bawaannya. Istri melawan aja bawaannya. Nah, itu jangan-jangan uangnya dibawa pulang itu nggak halal atau syubhat. Itu ikhwah. Jadi jangan salahkan istri ya. Kalau untuk dia kerengkang, dia agak melawan, anak-anak kok susah sholatnya. Introspeksi dulu kita sebagai suami. Jangan-jangan yang dibawa pulang itu nggak beres. Ada lagi? Ya. Boleh, tapi janganlah sudah 2 bulan tuh udah entah sempat masuk ke jurang kemudian balik, jangan begitu. Artinya ya masih normal lah. Udah 3 kali masuk jurang belum dipulangkan, ternyata nggak bagus. Ya. Artinya sebenarnya boleh, tapi ya masih standar lah dia. 2 bulan masih bisa. Kalau memang dia yakin itu memang bawaan dari awal, rusaknya itu dari awal. Tapi ya penjual kan rata-rata tidak percaya. Bagus bang, 2 bulan udah kemana bang bawa? Udah ke Jambi lah bang. Pulang dari Jambi baru rusak-rusak. Emang dia. Demikian. Tentu kan penjual punya pertimbangan juga ikhwan. Itu, ya. Jadi sebenarnya nggak ada batasannya. Dia beli 2 bulan, setahun dia beli misalnya. Tapi sejak beli di rumah aja letaknya, nggak kemana-mana. Ya juga kan nggak ada, bisa jadi pertimbangan juga. Itu dia. Dia beli baru 2 minggu, tapi sejak dia beli tahun terus dia berkeliling sampai Pulau Jawa, Bali boleh gitu kan. Yang tadinya belinya bannya masih tebal, pulang ke Medan udah tipis. Bang, setahu saya ini tebal bang, baru beli ini bannya. Tapi mana bang bawa? Bali lah katanya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tengok dulu di sepertinya di chat tidak ada. Tuh ya, ada satu. Bolehkah memberikan voucher diskon sebelum produk yang kita jual diliris Ustadz? Tidak apa-apa, voucher diskon itu kan sekedar voucher. Bukan berarti kita sedang bertransaksi dengan satu barang yang nggak jelas. Itu kan artinya voucher ini kita pegang. Kalau nanti kita mau beli barang, ya, ketika beli barang itu harus jelas barangnya. Kalau untuk voucher ini kan apa aja bisa. Dengan barang apapun bisa. Biasanya nanti kalau udah mau hari raya ada yang ngasih voucher. Beli barang apa saja bisa di voucher ini bisa dihargakan sekian. Demikian, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu harus yaitu ketika transaksi jual beli. Demikian. Transaksi jual beli harus jelas barangnya, spesifikasinya harus jelas. Kalau seandainya dia misalnya barangnya harus pesan, ya kita bayar kontan dulu, jangan sampai kita bayar DP hutang kemudian barangnya juga belum datang, terkecuali kalau kita membelinya ke produsen. Produsen itu yang membuat, misalnya saya konveksi mau kena,
Saya minta barang sekian begini, spesifikasi begini, kainnya ini dengan bordir yang seperti ini, warna begini, lebarnya sekian, berapa? Nih, uang tanda jadinya sekian misalnya. Boleh, kenapa? Karena saya produsen. Boleh. Tapi kalau kita kepada penjual yang dia bukan membuat, dia juga nanti mau beli lagi, maka nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya jual utang dengan utang. Jual beli hutang dengan hutang. Tapi wah, ini ada lagi Kak. Ini ada lanjutnya rupanya. Misalnya saya meliris sebuah produk tanggal 4 di Shopee dan sebelumnya saya melakukan promosi melalui WA, memberikan voucher diskon bisa diklaim sebelum tanggal rilis. Lalu voucher diskon tersebut bisa ditukar di tanggal 4 dengan membeli tidak bisa melalui Shopee. Pada tanggal 4 jadwal rilis harga produk kembali normal. Produk yang dipromosikan sudah barang ready, tinggal menunggu jadwal rilis. Insya Allah nggak apa-apa kalau begini. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.